Rawa Pening, terletak di tengah-tengah Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, memiliki pesona alam yang luar biasa. Namun, di balik keindahan tersebut, tersembunyi sebuah misteri yang telah beredar di kalangan masyarakat sekitar. Setiap tahun, selalu ada cerita tentang hilangnya orang-orang di sekitar rawa itu, terutama saat bulan tertentu yang dianggap sebagai waktu ritual pesugihan. Kepercayaan lokal menyebutkan bahwa rawa ini adalah tempat yang dihuni oleh arwah-arwah penasaran yang menunggu tumbal untuk memperkaya mereka yang bersedia memberikan korban manusia. Aryo, Joko, Roni, Rino, Agus, dan Dewi, 6 konten kreator horor yang sudah sering menyelidiki tempat-tempat mistis, memutuskan untuk menginvestigasi Rawa Pening. Mereka memiliki rencana untuk membuat video dokumenter tentang keindahan rawa tersebut, terutama di malam hari. Tujuan mereka sederhana, menghasilkan konten yang menarik untuk kanal YouTube mereka, tanpa benar-benar mengarah pada topik pesugihan yang menakutkan. Namun, mereka tidak tahu bahwa apa yang mereka hadapi kali ini jauh lebih mengerikan dari apa yang mereka bayangkan. Tim ini terdiri dari orang-orang yang sudah terbiasa dengan hal-hal berbau horor. Aryo, sang pemimpin, adalah sosok yang selalu ingin mengeksplorasi hal-hal yang belum terungkap. Joko, yang jago dalam hal pengeditan video, selalu siap merekam momen-momen menegangkan. Roni dan Rino, keduanya bersemangat dan penuh rasa ingin tahu. Agus, sang kameramen, lebih banyak diam, tetapi setiap kali tim terlibat dalam situasi aneh, dia selalu punya firasat yang kuat. Dewi, satu-satunya wanita dalam tim, memiliki intuisi yang tajam terhadap hal-hal yang bersifat mistis. Pada malam pertama mereka tiba di Rawa Pening, suasana sudah terasa berbeda. Kabut tebal mulai menyelimuti area sekitar rawa, dan meskipun jam menunjukkan pukul 10 malam, langit terasa gelap lebih cepat dari biasanya. Tanpa ragu, mereka mendayung perahu kecil mereka ke tengah rawa, berusaha mengeksplorasi keindahan alam yang jarang dilihat orang. Mereka tertawa, berbicara ringan, dan sesekali mengarahkan lampu sorot mereka ke permukaan air yang hitam. Namun, saat perahu mereka mulai memasuki bagian tengah rawa, suasana mulai berubah. Perasaan aneh menyergap mereka, dan udara di sekitar terasa semakin berat. Aryo, yang biasanya tegar, mulai merasakan ada yang tidak beres. "Apa kalian merasa itu?" tanyanya, suaranya penuh tanda tanya. Rino mengangguk pelan. "Ada yang aneh di sini. Udara ini terasa berbeda." Joko menoleh ke sekeliling mereka. "Ya, sepertinya ada yang mengawasi." Mereka melanjutkan perjalanan dengan perasaan tidak nyaman, sampai akhirnya mereka melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Di tengah rawa yang luas, mereka melihat sebuah perahu lain, terdampar begitu saja. Tidak ada suara, hanya perahu yang mengambang dengan tenang di permukaan air yang gelap. Mereka mendekat, dan sesampainya di dekat perahu itu, mereka menemukan sesajen yang masih baru. Di atas perahu tergeletak beragam barang, seperti bunga, ayam hitam yang dipotong kepala, dan benda-benda aneh lainnya. Joko mengarahkan kameranya ke sesajen itu, lalu bertanya, "Apa ini, kalian kira? Apa yang kalian lihat? Ini jelas bukan ritual biasa," jawab Agus, terdengar khawatir. Dewi, yang sejak awal tampak waspada, mendekati sesajen dengan hati-hati. "Sepertinya ini bukan untuk sekadar tontonan. Ada sesuatu yang lebih gelap di balik ini." Saat Dewi menyentuh salah satu benda dari sesajen itu, suasana tiba-tiba berubah. Angin bertiup kencang, dan tiba-tiba saja, tubuh Dewi mulai gemetar. Ia terjatuh ke tanah dan mulai berbicara dalam bahasa yang tidak mereka pahami. Mata Dewi kosong, tidak ada kehidupan di dalamnya, hanya kekosongan yang mengerikan. "Kalian datang saat waktunya, kalian yang selanjutnya." Suara Dewi terdengar serak, seperti bukan berasal dari tubuhnya sendiri. Semua anggota tim panik, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Roni berusaha menenangkan Dewi. "Dewi, bangun. Ini bukan kamu." Namun, Dewi terus bergumam dengan kalimat yang sama, berulang-ulang. Tiba-tiba, mereka merasakan ada sesuatu yang menggelora di bawah perahu mereka.
Permukaan air rawa bergelembung, dan suara berisik terdengar seperti sesuatu sedang bergerak di dalamnya. Aryo menatap ke kejauhan. Di antara kabut yang tebal, ia melihat sebuah bayangan hitam berdiri di atas air. Tak ada wajah, hanya sosok gelap yang menatap mereka dengan tatapan kosong. Jantung mereka berdegup kencang. Tidak ada yang bergerak, hanya mata yang menatap tajam. "Perahu kita bergerak," teriak Rino. Ia berusaha mengayuh dengan sekuat tenaga, namun tak ada pergerakan. Seakan ada kekuatan yang menahan perahu mereka dari bawah. Semakin kuat mereka mengayuh, semakin besar pula hambatannya. Agus, yang berdiri di belakang, terkejut. "Ada sesuatu di bawah sana, lihat," katanya dengan suara bergetar. Dengan panik, mereka semua berusaha berlari ke arah yang berlawanan, namun tubuh mereka seperti tertahan. Tangan-tangan pucat, muncul dari dalam air, perlahan merayap ke kaki mereka, mencoba menarik mereka tenggelam ke dalam kegelapan rawa. Mereka berteriak, namun suara mereka tenggelam oleh desiran air yang semakin keras. Semua usaha mereka untuk melawan sia-sia. Mereka tahu, saat itu juga, bahwa mereka tidak hanya berada di rawa biasa. Mereka telah menginjakkan kaki di tempat yang jauh lebih gelap, jauh lebih berbahaya dari yang pernah mereka bayangkan. Mereka terjebak, dan jika mereka tidak berhati-hati, mereka bisa menjadi tumbal berikutnya. Apakah mereka bisa menyelamatkan diri? Perasaan cemas membalut hati Aryo dan timnya. Apa yang mereka rasakan di rawa itu bukan sekadar ketakutan biasa. Ini lebih dari sekadar mitos yang mereka dengar. Ini nyata. Mereka berada di tengah sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih menakutkan dari apa yang bisa mereka bayangkan. Dewi yang terjatuh, dengan tubuhnya yang masih bergetar, akhirnya berhenti berbicara dalam bahasa yang tidak mereka pahami. Namun, matanya yang kosong dan napasnya yang tersengal masih membuat mereka merinding. Aryo segera mendekat, berusaha menenangkan temannya. "Dewi, kamu baik-baik saja?" tanya Aryo dengan suara penuh kekhawatiran. Namun Dewi hanya menatapnya dengan pandangan kosong, tidak ada reaksi. "Kenapa dia jadi seperti ini?" tanya Joko, cemas, sambil memandang ke sekeliling. "Apa yang terjadi padanya?" Roni menepuk-nepuk wajah Dewi, mencoba mengembalikannya ke kondisi sadar. Tangan Dewi dingin dan kaku, tubuhnya hampir tak bergerak. "Kita harus segera keluar dari sini," kata Agus, yang semakin panik melihat situasi yang semakin tidak terkendali. Perahu mereka terombang-ambing di tengah rawa, dan meskipun mereka mencoba mengayuh untuk kembali ke tepi, perahu itu tetap terjebak. Seperti ada sesuatu yang menghalangi mereka, sesuatu yang tidak bisa mereka lihat, tapi jelas terasa. Permukaan air rawa yang tadinya tenang, kini beriak. Sesekali, gelombang besar datang entah dari mana, menghantam sisi perahu dengan keras. "Ada apa ini, Aye?" tanya Rino, tampak putus asa. "Kenapa nggak bisa bergerak?" Aryo memandang ke depan, berusaha menenangkan dirinya. "Tenang. Kita cuma perlu fokus. Kalau kita panik, kita nggak bisa keluar dari sini." Namun, suasana semakin gelap. Kabut tebal yang sebelumnya hanya menyelimuti sekitar tepi rawa, kini perlahan mulai merayap lebih dekat. Udara terasa semakin dingin, dan rasa takut mulai merayap ke dalam hati mereka. Joko menoleh, mencoba melihat ke sekeliling. "Itu, ada sesuatu di sana," katanya dengan suara gemetar. Ia menunjuk ke arah bayangan yang tak jelas di kejauhan. Semakin mendekat, bayangan itu semakin jelas. Seorang pria, atau makhluk, berdiri di atas permukaan air. Wajahnya tidak tampak, hanya gelap, seperti sosok yang dihantarkan langsung dari kegelapan itu sendiri. Aryo menggigit bibirnya. "Apa itu? Apa yang kalian lihat?" "Bayangan itu bergerak," ujar Dewi, tiba-tiba berbicara lagi. Suaranya terdengar sangat pelan, hampir seperti bisikan. "Itu bukan manusia." Suasana semakin mencekam. Setiap detik terasa semakin berat. Bayangan hitam itu bergerak lebih dekat, seolah tanpa kaki, mengambang di atas permukaan air. Tidak ada suara, hanya keberadaan yang semakin nyata.
Rasanya seperti ada sesuatu yang mengintai mereka, menunggu untuk melahap mereka. Aryo merasa tubuhnya kaku. Kita harus segera pergi dari sini, kata Aryo tegas. Ini bukan hanya kesalahan kita, tapi juga kesalahan besar kalau kita tetap tinggal di sini. Namun, saat Aryo mencoba menggerakkan dayung lagi, mereka semua merasakan ada kekuatan yang luar biasa menahan perahu mereka. Perahu mereka seperti tertarik ke dalam rawa. Semakin keras mereka berusaha mengayuh, semakin kuat pula tarikan itu. Seolah-olah ada sesuatu yang menarik perahu mereka ke bawah, ke dalam kegelapan yang menunggu. Perahu ini nggak bisa bergerak, teriak Roni. Kita nggak bisa keluar. Agus, yang mulai merasa takut, melihat ke sekeliling. Ini bukan hanya tentang perahu. Ada sesuatu yang sedang mengawasi kita. Dewi yang sebelumnya terdiam, kini mulai kembali berbicara, tetapi dengan suara yang tidak seperti dirinya. Kalian datang saat waktunya? Kalian yang selanjutnya. Katanya pelan, seperti suara yang datang dari jauh. Aku sudah dipilih, kalian yang selanjutnya. Suara Dewi membuat semuanya terdiam. Aryo merasa tubuhnya kaku. Apa maksudmu, Dewi? Kamu nggak bisa begitu, kamu harus sadar. Dewi tidak merespons. Hanya terus menatap mereka dengan mata kosong yang menakutkan. Saat itu, sebuah riak besar muncul di air, dan mereka semua merasa perahu mereka mulai bergerak menuju titik tertentu di tengah rawa. Aryo menoleh ke belakang dan melihat bayangan hitam itu semakin dekat. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang sangat kuat dan jahat di balik bayangan tersebut. Mungkin itu adalah arwah yang menunggu tumbalnya. Sebuah entitas yang hidup dari rasa takut dan kesakitan. Sesuatu yang telah ada di sana jauh sebelum mereka datang. Jangan lihat ke sana, teriak Agus, yang mulai benar-benar panik. Kita harus bertindak cepat, atau kita nggak akan keluar hidup-hidup dari sini. Bayangan hitam itu kini sudah begitu dekat. Mereka bisa merasakan hawa dingin yang membekukan tubuh mereka. Semua berusaha berteriak, berusaha mengayuh dengan sekuat tenaga, tapi perahu mereka tetap saja tidak bergerak. Tangan-tangan pucat yang tampaknya muncul dari dalam rawa merayap naik, menggenggam kaki mereka. Rino menjerit saat tangan pertama menyentuhnya. Ada yang pegang aku, ada yang pegang aku, serunya dengan suara putus asa. Aryo berusaha menendang tangan itu, tapi semakin banyak tangan yang muncul, semakin banyak yang menarik mereka ke dalam rawa. Suara berisik dan gemuruh semakin keras. Rawa itu seperti hidup, seperti mau menelan mereka semuanya. Jangan biarkan itu menarikmu, teriak Dewi, meskipun suaranya tidak lagi rasional. Dengan keberanian yang tersisa, Aryo meraih perahu, mencoba melepaskan tangan-tangan yang menahannya. Tapi rasa takut itu semakin menguasai mereka. Seakan mereka sudah kehilangan semua harapan. Rawa Pening bukan hanya tempat yang mistis, tapi juga tempat yang menunggu untuk menelan mereka. Dan malam itu, mereka baru menyadari bahwa mereka telah menginjakkan kaki di dalamnya terlalu jauh. Mereka hanya bisa berharap, semoga mereka bisa keluar hidup-hidup dari sana, sebelum rawa itu menuntut tumbalnya. Ketegangan yang mencekam tidak berhenti, bahkan setelah beberapa menit berlalu. Perahu yang seharusnya bisa mereka kendalikan, kini semakin terjebak. Angin yang tiba-tiba berhembus kencang hanya memperburuk situasi. Mereka semua mulai panik, tubuh mereka basah oleh keringat dingin, dan rasa takut menyelimuti setiap sudut perasaan mereka. Rawa Pening bukan lagi tempat yang hanya dihuni oleh keindahan alam. Tempat ini telah berubah menjadi sebuah ruang penuh ancaman, dan mereka sekarang terperangkap di dalamnya. Ini nggak mungkin, teriak Roni, tangannya terus berusaha menggenggam dayung, mencoba mengayuh meski terasa sia-sia. Perahu ini nggak bisa bergerak, kita nggak bisa keluar. Agus berdiri, mencoba melihat lebih jelas ke sekeliling mereka. Ada sesuatu yang salah. Kita nggak bisa bergerak karena ada yang menahan kita dari bawah. Ia berbicara dengan nada tegam, matanya melirik ke permukaan air yang beriak pelan. Dewi yang terdiam sebelumnya kini kembali bergumam, kali ini dengan suara yang lebih keras dan penuh keyakinan. Kalian yang selanjutnya?
kalian akan menjadi miliknya. Suaranya serak, seperti diambil dari dunia lain, dan itu membuat jantung mereka semakin berdegup kencang. Aryo berusaha menenangkan diri. Dewi, jangan bicara begitu. Kami akan keluar dari sini, tenang saja. Namun, kata-kata itu terasa kosong. Aryo sendiri tidak yakin bisa keluar dari situasi ini. Sesuatu yang sangat gelap dan kuat kini mengelilingi mereka, dan mereka tak tahu bagaimana cara melawan. Rino, yang sebelumnya juga terlihat tenang, kini terlihat semakin gelisah. Ada apa itu? Ia menunjuk ke arah kabut yang semakin mendekat, ke arah bayangan gelap yang semakin jelas. Bayangan itu bergerak dengan cara yang aneh, seperti melayang, tidak menyentuh air. Wajahnya tetap gelap, tanpa rupa. Hanya sosok hitam yang tampak semakin jelas saat mereka menyadari ada sesuatu yang mengawasi mereka, sesuatu yang jauh lebih besar dari mereka. Siapa itu? Tanya Joko dengan suara bergetar, matanya tak bisa berpaling dari bayangan yang ada di kejauhan. Namun, tidak ada jawaban. Bayangan itu tetap diam, hanya menatap mereka, seolah menunggu sesuatu. Agus yang merasa semakin cemas melirik ke sekitar. Kita harus lakukan sesuatu, kita nggak bisa terus-terusan diam di sini. Kalau kita nggak cepat keluar, kita nggak akan pernah bisa keluar. Aryo menelan ludahnya. Ia tahu mereka dalam bahaya besar, tapi mereka sudah terlalu jauh untuk mundur. Kita harus tetap tenang. Kita harus cari cara untuk pergi dari sini, katanya, berusaha untuk menguasai dirinya sendiri. Namun di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang sangat salah. Mereka sudah masuk terlalu dalam, dan rawa ini sepertinya tidak akan melepaskan mereka begitu saja. Dengan hati-hati, Aryo mencoba sekali lagi menggerakkan perahu dengan sekuat tenaga. Tapi perahu itu tetap tidak bergerak. Lalu, saat ia menoleh ke belakang, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Tangan pucat muncul dari dalam air, menggenggam tepi perahu dengan erat. Seperti tangan yang tidak hidup, tangan yang penuh dengan kelembapan rawa. Hanya tampak sedikit dari bawah, namun cengkeramannya begitu kuat. Aryo terkejut, namun ia mencoba untuk tetap tenang. Perahu ini, ada yang menahan dari bawah, seru Aryo, hampir berteriak. Ada yang mencoba menarik kita. Dewi yang masih dalam keadaan tidak sadar, kembali bergumam pelan. Tunggulah, kalian takkan bisa lari. Suaranya semakin nyaring, semakin mengerikan. Waktunya sudah dekat. Suasana di sekitar mereka semakin suram. Mereka bisa merasakan tekanan yang semakin kuat, dan semakin banyak tangan yang muncul dari air, merayap di sepanjang sisi perahu. Setiap kali mereka mencoba menggerakkan perahu, semakin banyak tangan yang mencengkeram mereka, berusaha menarik mereka ke dalam rawa yang gelap. Ini nggak mungkin, kata Joko, suaranya penuh dengan ketakutan. Kita terperangkap. Kita nggak bisa keluar dari sini. Jangan menyerah, kata Aryo, meskipun rasa takut mulai menguasainya. Kita harus berjuang. Jangan biarkan rawa ini mengalahkan kita. Namun, meskipun mereka berusaha, perahu itu tetap tidak bergerak. Tangan-tangan itu semakin banyak, semakin erat menggenggam kaki mereka, mencoba menarik mereka ke dalam air yang semakin gelap. Roni memandang ke arah bayangan yang semakin dekat. Sosok hitam itu kini sudah berdiri tidak jauh dari perahu mereka. Tanpa wajah, hanya bentuk gelap yang terus mengarah pada mereka. Roni merasa tubuhnya menjadi berat, dan ketakutan menguasai seluruh dirinya. Apa itu? Teriaknya. Agus memandang ke sekeliling, semakin gelisah. Itu bukan manusia, teriaknya. Kita harus keluar dari sini, sekarang. Namun, kata-kata Agus hanya membuat ketegangan semakin meningkat. Bayangan itu kini hampir berada tepat di samping perahu mereka. Semua anggota tim menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi berikutnya. Aryo menatap bayangan itu, matanya terbuka lebar. Kita nggak bisa lari, kita nggak bisa pergi begitu saja, kata Aryo dengan suara terputus-putus. Apa yang harus kita lakukan? Tiba-tiba, suara Dewi terdengar lagi,
tetapi kali ini dengan nada yang sangat keras dan penuh tekanan. "Kalian sudah datang? Kalian sudah dipilih." Suaranya begitu jelas, seolah-olah datang dari dalam rawa itu sendiri. Di saat itulah, Aryo dan timnya menyadari sesuatu yang sangat menakutkan. Mereka bukan hanya terperangkap di rawa ini. Mereka sudah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dan jahat. Sesuatu yang telah menunggu mereka datang. Sesuatu yang tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Dan saat itu, mereka tahu satu hal yang pasti. Mereka harus segera menemukan cara untuk bertahan hidup, atau mereka akan menjadi bagian dari cerita yang tak pernah berakhir di rawa pening. Mereka mulai merasa seperti kehilangan harapan. Waktu terasa berjalan sangat lambat, detik demi detik menambah ketakutan yang sudah merayapi tubuh mereka. Perahu yang mereka naiki kini hanya terombang-ambing, terseret dalam kesunyian yang berat. Kegelapan di sekitar mereka semakin pekat, dan suara gemericik air seakan semakin menenggelamkan setiap percakapan yang berusaha mereka lakukan. "Kenapa kita nggak bisa pergi?" tanya Joko, suaranya tercekik ketakutan. "Kita sudah coba semua cara. Kita nggak bisa bergerak." Aryo menatap ke bawah, mencoba melihat dengan jelas ke permukaan rawa yang kini tampak seperti cermin hitam. Tapi yang ia lihat bukanlah bayangan tubuh mereka yang seharusnya ada di sana. Yang terlihat justru gelap, kosong, dan seolah menghisap setiap cahaya yang ada. Roni menggigit bibirnya, mencoba menahan panik. "Ada sesuatu yang menghalangi kita? Ada sesuatu yang mencegah kita untuk pergi?" katanya sambil melirik ke arah bayangan yang semakin dekat. Bayangan hitam itu, yang sebelumnya hanya terlihat samar, kini sudah berada di tepi perahu. Makin lama makin jelas, seperti sosok yang melayang di atas air. Tidak ada suara, hanya tatapan kosong yang terasa begitu menakutkan. "Sial," gumam Agus, "kita harus bisa keluar, kalau enggak kita semua akan hilang." Aryo berusaha menenangkan dirinya. Setiap serat tubuhnya merasakan teror yang luar biasa. Tetapi, apa yang harus mereka lakukan? Mereka sudah berada terlalu dalam. Tidak ada jalan mundur. "Jangan biarkan ketakutan menguasai kita," ujar Aryo, walaupun hatinya sudah nyaris terputus oleh rasa takut. "Kita harus tetap berpikir jernih. Kalau kita panik, kita nggak akan bisa keluar." Namun, kata-kata Aryo tidak bisa menenangkan ketakutan yang merayap ke dalam setiap jiwa mereka. Mereka merasa ada sesuatu yang tak kasat mata sedang menjerat mereka. Suatu kekuatan gelap yang menuntut mereka tetap berada di tengah rawa ini. Dewi, yang sempat terdiam dan hanya menggumamkan kalimat-kalimat aneh, tiba-tiba bangkit, berdiri dengan tubuh yang kaku. Matanya yang kosong tetap menatap mereka tanpa ekspresi. Mulutnya perlahan mengucapkan kata-kata yang sama. "Kalian datang saat waktunya. Kalian yang selanjutnya." Semua terdiam. Rasa takut yang mereka rasakan semakin mendalam. Apa yang dikatakan Dewi bukan sekadar kata-kata kosong. Itu peringatan, atau bahkan kutukan. Mereka merasa tubuh mereka semakin lemas, seolah tenaga mereka terkuras hanya oleh udara yang semakin berat dan penuh tekanan. "Ayo, Dewi, bangun," seru Rino, berusaha mengguncang tubuh Dewi yang kaku. Tapi Dewi tidak merespons. Dia hanya terus berdiri di sana, seperti boneka yang tak memiliki kendali atas dirinya sendiri. "Jangan biarkan dia terperangkap seperti itu," teriak Joko, matanya penuh kecemasan. "Tapi bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan?" balas Aryo, frustasi. "Kita nggak tahu apa yang terjadi pada dia." Agus yang sudah tak bisa menahan ketakutannya lagi, mulai menjerit. "Kita nggak akan keluar dari sini, kan? Kita akan hilang seperti orang-orang sebelumnya, nggak ada yang pernah kembali." Suasana semakin kacau. Ketakutan semakin menguasai mereka. Tidak ada jawaban, hanya kesunyian yang semakin mencekam. Semua yang mereka lihat hanyalah bayangan hitam itu yang bergerak mendekat. Tiba-tiba, gelombang besar datang menerpa perahu mereka. Air rawa yang sebelumnya tenang kini bergolak hebat, dan perahu itu hampir terbalik. Semua orang berpegangan erat, berusaha mempertahankan keseimbangan.
Aryo bisa merasakan kekuatan yang sangat besar di dalam air, seperti ada sesuatu yang menggerakkan perahu mereka dengan paksa. Ini nggak bisa dibiarkan, teriak Roni, yang hampir jatuh ke dalam air. Perahu mereka terguncang hebat, seakan ada sesuatu yang menghempasnya dari bawah. Ada tekanan yang sangat kuat, dan perasaan terperangkap semakin menyiksa. Semua berteriak, berusaha berlari meskipun tidak ada tempat untuk pergi. Mata Aryo terfokus pada bayangan hitam itu yang semakin dekat. Kali ini, ia bisa melihat sesuatu yang lebih jelas. Bayangan itu bukan hanya satu sosok, tapi sekumpulan makhluk yang tampaknya menyatu dengan kegelapan. Mereka bergerak dengan kecepatan yang tak wajar, seperti menghantui permukaan rawa. Setiap gerakan mereka meninggalkan jejak yang tidak bisa dihapuskan. Ini bukan manusia, bisik Roni, suaranya penuh rasa takut. Kita nggak bisa lawan mereka. Agus, yang semakin panik, berusaha menggenggam dayung dengan erat. Kita harus bertahan, kalau tidak, kita semua akan hilang. Namun, saat mereka mencoba bertahan, perahu itu kembali terguncang, kali ini lebih keras lagi. Seolah ada sesuatu yang menyeret mereka ke dalam. Dari dalam air, tangan-tangan pucat itu semakin banyak muncul. Mereka mulai merayap, mencoba mencengkeram kaki mereka, berusaha menarik mereka ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Jangan biarkan mereka menarik kita, teriak Aryo, berusaha menahan tangan-tangan itu dengan sekuat tenaga. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tangan itu semakin banyak, semakin kuat. Rino menjerit saat salah satu tangan berhasil menggenggam kakinya. "Bantu aku," teriaknya, tapi perahu mereka sudah mulai goyah. Tidak ada lagi waktu. Aryo merasa seakan tubuhnya sudah tak bisa bergerak. Bayangan hitam itu kini berdiri tepat di depan mereka, menatap mereka tanpa wajah. Semua perasaan takut, cemas, dan putus asa menyatu dalam diri mereka. Tidak ada jalan keluar. Mereka telah terperangkap dalam cengkeraman kegelapan yang tak bisa mereka hindari. Sekali lagi, Dewi bergumam, kali ini lebih keras. "Kalian yang selanjutnya," katanya dengan suara yang lebih tegas, dan seolah memberi peringatan. Semua yang datang ke sini, akan menjadi miliknya. Ketika itu, Aryo dan timnya menyadari kenyataan pahit yang sulit diterima. Mereka tidak hanya terperangkap oleh rawa, tetapi juga oleh kutukan yang tak terhindarkan. Waktu mereka sudah habis. Kegelapan rawa semakin menebal. Semua anggota tim merasa tubuh mereka semakin berat, seolah rawa itu sendiri sedang menarik mereka ke dalam. Air di sekitar perahu bergolak lebih keras, tangan-tangan pucat yang terus muncul dari dalam air semakin banyak, seakan tak ada habisnya. Aryo merasa perasaannya seperti tercekik, ketakutan, keputusasaan, dan ketidakberdayaan menyatu dalam satu kepanikan yang sangat nyata. "Kenapa ini bisa terjadi?" kata Joko, suaranya bergetar. Ia berusaha berpegangan pada sisi perahu yang hampir terbalik, namun tangannya basah oleh air rawa yang semakin keruh. "Kita nggak bisa kabur. Kita nggak bisa keluar." "Joko, jangan panik," teriak Aryo, meskipun suaranya juga mulai terdengar cemas. "Kita harus tetap tenang. Kita nggak bisa menyerah." Roni memandang ke arah Dewi, yang kini tampak semakin kaku dan terperangkap dalam keadaan kesurupan. Dewi, dengarkan aku." Roni mengguncang tubuh Dewi yang tak bergerak, namun matanya kosong. Dewi hanya berdiri di sana, seperti boneka yang tidak hidup, menggumamkan kata-kata yang semakin menakutkan. "Semua akan berakhir. Waktunya sudah tiba." Suara Dewi terdengar semakin jauh, seperti datang dari kedalaman yang tidak terlihat. Kata-kata itu membuat ketegangan semakin memuncak, menyelimuti mereka semua. Agus yang sudah tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, mulai menangis. "Kita akan mati di sini, seperti mereka yang hilang. Mereka nggak pernah kembali. Kita nggak akan bisa keluar hidup-hidup." "SST, jangan katakan itu," bisik Rino, suaranya hampir putus. "Kita belum mati. Kita masih punya kesempatan." Tapi meskipun mereka berusaha saling menguatkan,
Rasa takut dan putus asa semakin menguasai pikiran mereka. Bayangan hitam yang tadi hanya tampak samar, kini semakin mendekat. Sosok itu kini berada di samping mereka, bergerak di atas air dengan langkah yang tak wajar, seolah ia mengapung di udara, bukan berjalan di atas air. Tidak ada wajah, hanya kekosongan yang menakutkan. Kita nggak akan bisa melawan itu, kata Agus, matanya tak lepas dari sosok yang terus mendekat. Apa itu? Apa yang harus kita lakukan? Aryo menatap sosok itu dengan tegas. Tidak ada pilihan lain. Mereka harus bertindak. Kita harus melawan. Kalau kita nggak lakukan apa-apa, kita akan jadi seperti orang-orang yang hilang itu. Rino menatap Aryo, tampak ragu. Tapi, kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Mereka sudah menguasai semua ini. Ini bukan saatnya untuk ragu, balas Aryo, mencoba menenangkan dirinya dan timnya. Kita harus menemukan cara. Kalau tidak, kita akan menjadi bagian dari cerita yang tak akan pernah berakhir di rawa ini. Tiba-tiba, Dewi bergerak, tubuhnya yang kaku mulai gemetar. Matanya yang kosong kini menatap langsung ke arah Aryo, dan suara itu terdengar lagi, kali ini lebih keras dan jelas. Kalian datang, saat waktunya. Kalian yang selanjutnya. Aryo menahan napasnya. Dewi, dengar aku, teriaknya. Namun, Dewi tidak mendengarkan. Ia terus berdiri di sana, seperti terikat oleh kekuatan yang jauh lebih besar. Setiap kalimat yang diucapkan Dewi semakin mengerikan, seolah sudah tidak ada lagi jalan keluar. Sudah waktunya, suara itu semakin nyaring, hampir memekakkan telinga mereka. Aryo berusaha berpikir cepat. Ada satu hal yang ia ingat, sesuatu yang diceritakan orang-orang tentang rawa ini. Ada sebuah mitos yang beredar di sekitar rawa Pening, tentang bagaimana para pelaku pesugihan harus menyerahkan tumbal manusia untuk mendapatkan kekayaan. Mereka harus memilih seseorang untuk dijadikan tumbal. Selama ini mereka hanya mendengar cerita-cerita itu sebagai gosip, tapi sekarang, mereka bisa merasakannya. Mereka sedang berada dalam cerita itu. Jangan beri mereka kesempatan. Aryo berteriak, mencoba mengguncang timnya. Kita harus melawan. Kita harus keluar dari sini. Namun, suara-suara dari rawa itu semakin menguat, berputar-putar di dalam kepala mereka. Bayangan hitam di depan mereka semakin mendekat, dan tangan-tangan pucat itu semakin banyak, merayap ke seluruh tubuh mereka. Ketakutan semakin memuncak. Mereka sudah merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak bisa mereka hentikan. Roni, teriak Aryo. Bantu aku, kita harus melawan. Roni, meskipun masih ketakutan, akhirnya mencoba mengangkat dayungnya dan mengayuh sekuat tenaga. Namun, perahu itu tidak bergerak. Seolah ada kekuatan lain yang menahannya. Kita nggak akan bisa melawan ini kalau kita nggak bekerja sama, kata Rino, yang mulai berusaha menenangkan dirinya. Apa yang bisa kita lakukan? Kita harus punya rencana. Agus yang masih dalam keadaan panik tiba-tiba berteriak. Apa itu? Apa yang sedang terjadi? Ia menunjuk ke arah sosok hitam itu, yang kini semakin mendekat. Semua orang terdiam, menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi menghindar. Sosok itu berdiri di atas air, matanya kosong, tubuhnya tinggi dan gelap, menghadap mereka dengan tatapan yang begitu tajam. Tidak ada suara yang keluar dari mulutnya, hanya keheningan yang semakin mengerikan. Aryo merasa tubuhnya semakin lemah. Kita harus berani, meskipun kita nggak tahu apa yang harus dilakukan. Kita harus menghadapi ini, atau kita akan hilang. Namun, sebelum mereka sempat bertindak lebih jauh, tiba-tiba perahu itu terguncang hebat. Semua orang terlempar ke sisi perahu, dan dalam sekejap, perahu itu hampir terbalik. Mereka terjatuh, sebagian di atas air yang semakin gelap. Sebagian lainnya terperangkap oleh tangan-tangan pucat yang menarik mereka ke dalam rawa. Jangan menyerah, teriak Aryo, berusaha untuk meraih Dewi yang masih berdiri di sana, tak bergerak. Kita harus berjuang. Kita masih punya waktu. Tetapi, ketika ia melihat ke arah Dewi, ia menyadari sesuatu yang mengerikan.
Dewi bukan lagi Dewi yang mereka kenal. Ia tidak lagi berada di sana. Ia sudah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap. Dan saat itu, Aryo tahu bahwa keputusan mereka harus diambil dengan cepat. Apakah mereka akan terus berjuang, atau menerima takdir yang sudah menunggu mereka di dalam rawa yang tak pernah tidur ini? Semua terasa sangat cepat. Bayangan hitam itu kini semakin nyata, dan tangan-tangan pucat yang merayap dari dalam air semakin banyak, menggapai kaki mereka. Aryo bisa merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Setiap gerakan terasa lambat, seolah-olah waktu berdiri diam, sementara rawa itu semakin gelap dan menakutkan. Kita harus keluar dari sini, bisik Aryo, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada siapapun. Kita harus bertahan. Tapi suara itu, suara dari kedalaman rawa, terus menggema, mengisi udara dengan energi yang menekan, semakin berat. Kata-kata itu terus berputar-putar di kepala mereka, semakin jelas. Kalian yang selanjutnya. Dewi masih berdiri di sana, tubuhnya seperti terkunci dalam kondisi kesurupan. Ia tidak lagi merespon, hanya terus berdiri dengan mata kosong dan mulut yang menggumamkan kalimat yang sama berulang-ulang. Aryo merasa seolah-olah ada sesuatu yang sangat kuat mengikat tubuh Dewi. Itu bukan hanya kekuatan fisik, tetapi kekuatan yang datang dari luar, dari kegelapan rawa ini. Dewi, dengar aku, teriak Aryo, berusaha mendekatinya. Tapi Dewi tidak bergerak. Ia tetap seperti patung yang tak bisa bergerak, seperti menjadi bagian dari rawa itu sendiri. Joko dan Roni mencoba menarik Dewi, tetapi tubuh Dewi seolah tak bisa digerakkan. Kita harus membawa dia keluar, kata Joko, suaranya penuh dengan kecemasan. Kita nggak bisa tinggalkan dia di sini. Tapi bagaimana? Jawab Roni, merasa putus asa. Dia sudah bukan Dewi lagi. Dia sudah menjadi bagian dari itu. Jari-jarinya menunjuk ke arah bayangan hitam yang masih berdiri di atas air, mengawasi mereka dengan tatapan kosong. Tak ada wajah, hanya kegelapan yang mengelilinginya, semakin menambah ketakutan yang menyelimuti mereka. Agus yang masih memegangi dayung perahu, mencoba menenangkan diri. Kita nggak bisa terus seperti ini. Kita harus pergi dari sini. Kalau enggak, kita akan jadi yang selanjutnya. Aryo menggigit bibirnya. Ketakutan memang semakin merayap, namun satu hal yang harus ia ingat, ini bukan saatnya untuk menyerah. Mereka masih punya kesempatan, meskipun tipis. Tapi kita nggak bisa kabur, ujar Rino dengan suara serak. Perahu ini nggak bergerak. Ada sesuatu yang menahannya. Perahu mereka memang terombang-ambing di tengah rawa, tak bisa bergerak, seolah ada sesuatu yang menahan dari bawah. Aryo menatap ke bawah, ke air hitam yang gelap dan tidak jelas. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang tidak bisa mereka lihat, namun bisa mereka rasakan. Kekuatan besar yang terus menarik mereka ke dalam. Ini bukan tentang perahu, kata Aryo dengan suara tegas. Ini bukan soal kita bisa bergerak atau tidak. Ini soal bagaimana kita bertahan di sini. Kita harus keluar dari sini, apapun yang terjadi. Dengan penuh tekad, Aryo berdiri dan menarik Dewi. Kita nggak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Ini tempat yang penuh dengan kegelapan, dan kita nggak boleh menyerah. Agus, Joko, dan Roni ikut membantu. Mereka mencoba untuk menarik Dewi bersama-sama, meskipun tubuh Dewi terasa sangat berat, seperti ada sesuatu yang sangat kuat menahannya. Perahu mereka terus berguncang, lebih keras lagi, seperti ada yang berusaha menarik mereka lebih dalam ke dalam rawa. Kita nggak punya pilihan, kata Aryo. Kita harus menghadapinya sekarang juga. Tapi ketika Dewi akhirnya terlepas dari genggaman tangan mereka, tiba-tiba perahu itu terguncang begitu hebat. Semua orang terlempar ke sisi perahu, dan air rawa semakin naik, menenggelamkan perahu mereka sedikit demi sedikit. Mereka terjatuh ke dalam air, berusaha untuk tetap bertahan, berpegangan pada sisi perahu yang hampir tenggelam. Aryo merasakan dingin yang meresap hingga ke tulang, air rawa yang semakin mengalir deras, dan tangan-tangan pucat yang mulai merayap ke arah kaki mereka. Tidak. Kita nggak boleh terjebak di sini,
teriaknya, sambil mengayuh sekuat tenaga dengan dayung yang ia temukan. Namun, meskipun mereka berusaha dengan keras, air rawa semakin menelan mereka. Tubuh mereka semakin lelah, dan tangan-tangan itu semakin kuat menarik mereka ke bawah. Roni, yang hampir tenggelam, berteriak meminta tolong, namun suaranya hilang begitu saja di tengah kegelapan. Dewi, yang semula terperangkap dalam keadaan kesurupan, kini bergerak sedikit. Namun bukan untuk membantu. Dewi berdiri di tengah air, menatap mereka dengan mata kosong, seperti tahu bahwa waktu mereka hampir habis. Dewi! Aryo berteriak, mencoba meraih tubuh Dewi. Jangan biarkan kita seperti ini. Kembalilah. Tapi Dewi tidak mendengarkan. Ia berdiri di sana, diam, seperti bagian dari rawa itu sendiri. Aryo merasa dirinya semakin terlelap dalam kegelapan. Air terus naik, tangan-tangan pucat itu semakin banyak, dan tubuh mereka semakin lemas. Mereka mulai merasa bahwa mereka sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tiba-tiba, suara dari kedalaman rawa itu terdengar lagi, lebih keras kali ini. Kalian yang selanjutnya, suara itu datang dari mana saja, memenuhi udara dengan kehadiran yang menekan. Aryo merasakan tubuhnya semakin berat. Itu bukan hanya rasa lelah, tetapi sesuatu yang lebih besar lagi. Sesuatu yang menahan mereka di tempat ini, yang menjadikan mereka bagian dari rawa yang tidak pernah tidur. Semua yang hilang di rawa ini tidak pernah benar-benar pergi. Mereka tetap ada, terjebak di antara dunia hidup dan mati. Namun, sebelum Aryo sempat berbuat apa-apa lagi, ia merasa sesuatu yang kuat mengangkat tubuhnya. Sosok hitam itu kini berada tepat di depan mereka, mendekat, dengan tatapan yang begitu tajam. Semua perasaan takut itu semakin memuncak. Tidak ada jalan mundur. Waktu yang tersisa tidak banyak lagi. Dan keputusan itu harus diambil. Mereka akan menjadi bagian dari rawa ini. Atau mereka akan menemukan cara untuk melawan, meski seluruh dunia seakan menekan mereka untuk menyerah. Namun, saat itulah Aryo tahu bahwa satu-satunya cara keluar adalah dengan menghadapi apa yang ada di depan mereka. Tapi apakah mereka cukup kuat untuk melawan? Atau mereka akan menjadi yang selanjutnya hilang tanpa jejak di rawa pening? Kegelapan itu semakin pekat. Tidak hanya di sekitar rawa, tapi juga dalam pikiran mereka. Aryo merasakan sesuatu yang sangat berat menekan dadanya. Bayangan hitam itu berdiri di atas air, tanpa wajah, hanya kekosongan yang mengerikan. Semua usaha mereka untuk bertahan, untuk keluar dari tempat ini, terasa sia-sia. Mereka tidak hanya terjebak di rawa ini, tapi juga dalam permainan yang lebih besar, lebih gelap, yang jauh melampaui apa yang bisa mereka pahami. Aryo berusaha memejamkan mata, berharap untuk mengusir rasa takut yang semakin menggerogoti. Tapi semakin ia mencoba untuk melawan, semakin kuat pula perasaan terperangkap itu. Ada kekuatan yang tak terlihat, kekuatan yang datang dari dalam rawa, yang terus menarik mereka lebih dalam. Kenapa kita bisa sampai di sini? Pikir Aryo. Kenapa kita tidak bisa keluar? Kepanikan mulai merayap ke seluruh tubuhnya. Ia merasakan tangan pucat itu yang mulai merambat, menggapai kakinya, semakin kuat dan hampir tak terhindarkan. Meskipun ia berusaha mengangkat kaki, namun air di sekitar mereka terasa semakin dalam, semakin menarik. Joko yang berada di sisi perahu mencoba untuk berteriak, namun suaranya hanya terdengar samar, hilang begitu saja. Ia berusaha menggapai sisi perahu, mencoba meraih sesuatu yang bisa mereka jadikan pegangan, tapi air yang semakin tinggi membuatnya kesulitan. Aryo, tolong, teriak Joko dengan suara yang penuh kepanikan. Kita nggak bisa bertahan lebih lama lagi. Roni yang berada di dekat Dewi, yang masih terperangkap dalam kesurupan, mencoba mengguncang tubuh Dewi, tetapi itu sia-sia. Dewi tidak bergerak, matanya kosong, hanya terus menggumamkan kata-kata yang semakin mengerikan. Kalian yang selanjutnya, suara Dewi terdengar semakin serak, seperti bukan suara Dewi yang mereka kenal. Ini bukan Dewi, kata Rino, suaranya mulai terdengar frustasi. Ini bukan Dewi yang kita kenal. Ini roh yang menguasainya.
Perahu yang semakin terombang-ambing oleh gelombang air membuat semuanya semakin sulit. Tanpa mereka sadari, perlahan air mulai masuk ke dalam perahu, membuat mereka hampir tenggelam. Masing-masing dari mereka berusaha untuk bertahan, tetapi tubuh mereka semakin lelah, semakin berat. Mereka tidak tahu harus bagaimana. "Kenapa kita nggak bisa keluar?" tanya Agus dengan suara terisak. "Kenapa semua ini bisa terjadi?" Aryo merasakan napasnya semakin sesak. Ia mulai merasa seperti kehilangan kendali. Mereka terjebak dalam situasi yang sangat sulit, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk keluar. Rawa ini, dengan segala kejahatan dan kekuatan gelapnya, sudah menguasai mereka. Lalu, tanpa mereka duga, sesuatu yang aneh terjadi. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas, lebih keras, seperti berasal dari dalam jiwa mereka. "Kalian yang selanjutnya." Suara itu bergaung di telinga mereka, membuat semua orang menjerit ketakutan. Sosok hitam itu bergerak lebih dekat, semakin jelas. Aryo bisa merasakan sesuatu yang dingin merambat ke tubuhnya. Dewi, yang sebelumnya terdiam, tiba-tiba bergerak. Matanya yang kosong kini menatap Aryo dengan tatapan yang sangat menakutkan. "Kalian datang terlalu cepat," Dewi berkata dengan suara yang sama sekali bukan suara Dewi yang mereka kenal. "Ini waktunya. Kalian akan menjadi bagian dari rawa pening." Aryo terperangah. "Dewi, kembali. Ini bukan kamu," teriaknya, berusaha mengguncang tubuh Dewi. Tapi Dewi hanya berdiri, tubuhnya kaku dan terbalut oleh kekuatan yang lebih besar. Lalu, tiba-tiba, Dewi bergerak cepat, menyentuh tangan Aryo. Seperti ada aliran energi yang mengalir melalui sentuhan itu, sesuatu yang sangat gelap dan menakutkan. Aryo merasa tubuhnya tergetar hebat, seperti ada sesuatu yang mencoba menguasai pikirannya, membuatnya semakin lemah. Ia bisa merasakan sesuatu yang dingin dan gelap mengalir dalam darahnya, menariknya lebih dalam ke rawa. Air di sekeliling mereka semakin bergolak, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan. "Dewi!" Aryo berteriak lagi, namun kali ini suaranya terdengar serak. Ia merasa tak berdaya. Sesuatu yang sangat kuat menahannya, mengikat tubuhnya pada tempat itu. Mungkin ini sudah saatnya, saat mereka tak bisa melawan lagi. "Kenapa kita tidak bisa keluar?" tanya Agus, suara ketakutannya hampir tak terdengar. "Apa yang terjadi di sini?" tanya Roni, yang juga tampak semakin lemah. Semua anggota tim, satu persatu, mulai merasa lelah. Mereka seperti kehilangan tenaga. Semua yang mereka lakukan hanya semakin memperburuk keadaan. Rino menggigit bibirnya, berusaha keras untuk tetap tenang. "Ini bukan rawa biasa," katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. "Ini tempat yang penuh dengan kekuatan gelap. Kita seharusnya tidak datang ke sini." Tapi terlambat. Mereka sudah terperangkap dalam permainan ini. Dan rawa ini tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Aryo menatap Dewi, yang kini terlihat lebih menyerupai sosok yang bukan manusia. Tubuhnya yang kosong, dengan mata yang semakin gelap, seperti menjadi bagian dari rawa itu sendiri. Dewi bukan lagi Dewi yang mereka kenal. Ia sudah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih gelap. Aryo merasa tubuhnya semakin berat. Ia hampir tak bisa bergerak. Kekuatan dari dalam rawa itu semakin menguasai mereka. "Apa yang harus kita lakukan?" Suara Agus terdengar putus asa. "Apa yang bisa kita lakukan sekarang?" "Tidak ada yang bisa kita lakukan lagi," jawab Aryo, suaranya lemah. "Kita sudah terperangkap. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah menunggu sampai mereka menjadi bagian dari cerita yang tak pernah berakhir di rawa ini. Nama mereka akan tercatat dalam daftar panjang korban yang hilang tanpa jejak." Dan di saat itulah, Aryo menyadari satu hal yang lebih mengerikan dari apapun yang terjadi. Mereka bukan hanya berada di rawa ini. Mereka sudah menjadi bagian dari rawa itu, bagian dari pesugihan yang tidak pernah tidur. Mereka akan tetap berada di sini selamanya. Semua yang terjadi di rawa ini terasa semakin tidak nyata.
Rasa takut yang menggerogoti jiwa mereka tak bisa lagi dibendung. Setiap detik yang berlalu, semakin terasa bahwa mereka telah menjadi bagian dari tempat ini, seperti barang yang tak pernah bisa diambil kembali. Rawa Pening bukan sekadar tempat yang penuh misteri, tapi tempat yang memenjarakan mereka dalam takdir yang sangat gelap. Perahu yang mereka tumpangi semakin tenggelam ke dalam air. Air yang dulu tenang, kini bergelora, menggulung dan menerjang. Aryo, yang terengah-engah berusaha melawan, merasa tubuhnya semakin berat. Kekuatan itu semakin kuat, menarik mereka ke dalam kedalaman yang tidak bisa mereka lihat. Dan suara itu, suara yang sama, semakin nyaring, terdengar lebih dekat. Kalian yang selanjutnya. Aryo menggigil mendengar suara itu. Tidak ada lagi tempat untuk berlari. Tidak ada lagi cara untuk menghindar. Mereka semua terperangkap, dan rawa ini seakan sudah merencanakan semuanya. Rawa ini, dengan segala kegelapan dan kekuatan yang terkandung di dalamnya, tahu setiap langkah mereka. "Dewi," teriak Joko, yang kini tampak semakin cemas. "Bangun, kembalilah. Ini bukan kamu." Dewi, yang sebelumnya terdiam dengan mata kosong, kini tampak lebih aneh. Matanya yang kosong itu terbelalak, menatap mereka dengan ekspresi yang tidak bisa dijelaskan. Ia mulai bergerak, namun bukan untuk menolong. Gerakan tubuhnya semakin kaku, seperti sedang dipimpin oleh kekuatan lain yang jauh lebih besar dari dirinya. Tidak ada perasaan manusia lagi di dalam dirinya. Aryo menarik napas panjang. "Dewi, jangan biarkan dirimu terkendalikan," bisiknya. Ia tahu bahwa Dewi bukan lagi Dewi yang mereka kenal. Semua yang mereka hadapi sekarang adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, sesuatu yang menguasai mereka tanpa bisa dilawan. Tiba-tiba, Dewi berbicara dengan suara yang tidak pernah mereka dengar sebelumnya. Suaranya terdengar lebih dalam, lebih berat. "Kalian tidak bisa keluar dari sini," katanya dengan nada yang penuh dengan keputusasaan. "Ini adalah akhir kalian. Tidak ada yang pernah keluar dari Rawa Pening." Aryo merasa tubuhnya semakin lemah. Setiap kata yang keluar dari mulut Dewi bagaikan beban yang semakin membebani pikirannya. Mereka sudah terperangkap, dan tak ada lagi cara untuk melawan. Dari kedalaman rawa, sosok hitam itu muncul kembali. Kali ini lebih jelas, lebih nyata. Seperti makhluk yang berasal dari kegelapan itu sendiri, sosok itu berdiri tanpa wajah, hanya kegelapan yang menyelimuti tubuhnya. Tidak ada suara, hanya rasa takut yang semakin menyesakkan. "Ini bukan hanya rawa," kata Rino, suaranya bergetar. Ini adalah tempat yang menelan jiwa. Tempat yang tak akan melepaskan kita begitu saja." Aryo merasakan ketakutan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menatap teman-temannya, semua tampak semakin lemah. Dewi yang kini terjebak dalam kekuatan yang tak bisa dijelaskan, Joko yang panik, Roni yang semakin tak berdaya, dan Agus yang mulai menyerah. "Bagaimana kita bisa keluar dari sini?" tanya Joko, suara terisaknya mengingatkan Aryo bahwa mereka semua tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Aryo menggigit bibirnya. Semua usaha untuk melawan terasa sia-sia. Mereka terjebak di dalam kekuatan yang tak bisa mereka pahami. Rawa ini bukan sekadar tempat yang angker, tetapi tempat yang menghukum setiap orang yang datang ke sini. Pesugihan yang terjadi di rawa ini tidak hanya menyangkut tumbal manusia, tetapi juga jiwa-jiwa yang tak pernah pergi. "Ini bukan cuma soal kita," kata Aryo dengan suara yang serak. "Ini lebih besar dari kita. Ini tentang kekuatan yang sudah ada di sini sejak lama. Kita sudah terlambat." Sosok hitam itu mulai bergerak lebih dekat, semakin jelas. Aryo bisa merasakan hawa dingin yang sangat kuat, seperti kekuatan itu menyentuh jantungnya, membuatnya terdiam. Ia tahu, saat ini, mereka sudah berada di ambang batas. Tidak ada jalan keluar lagi. "Kita harus berhenti melawan," kata Roni dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Kita tidak bisa melawan kekuatan ini." "Tidak." Aryo menatap Roni, berusaha menguatkan dirinya. "Kita tidak boleh menyerah. Selama kita masih bisa berpikir, kita masih punya kesempatan."
Kita harus cari jalan keluar. Namun, suara dari dalam rawa itu semakin keras, semakin mendalam, dan semakin menakutkan. Kalian yang selanjutnya, kata itu berulang-ulang, seolah menjadi mantra yang terus mengikat mereka. Air rawa semakin naik. Perahu mereka sudah hampir tenggelam sepenuhnya, dan tubuh mereka mulai tenggelam bersama. Tangan-tangan pucat itu semakin banyak, meraih kaki mereka, menarik mereka lebih dalam ke dalam kegelapan. Aryo merasa tubuhnya semakin lemas. Setiap detik semakin berat, semakin sulit untuk bergerak. Ia ingin berteriak, ingin melawan, tapi suaranya tenggelam dalam kegilaan yang terjadi di sekitar mereka. Semua menjadi gelap. Akhirnya, Aryo merasa seolah ia telah tenggelam sepenuhnya. Keadaan sekitarnya begitu gelap, seperti tidak ada lagi yang tersisa. Semua suara menghilang, hanya ada keheningan yang begitu dalam. Ia tidak bisa lagi melihat teman-temannya, tidak bisa merasakan apapun. Yang ada hanyalah kegelapan yang menutupinya. Namun, di dalam keheningan itu, ia mendengar sesuatu yang sangat aneh, sebuah suara yang sangat pelan, tetapi jelas. Kalian yang selanjutnya. Suara itu kembali terdengar, bukan dari luar, tetapi dari dalam dirinya sendiri. Aryo membuka matanya. Ia terperangkap dalam kegelapan, terperangkap dalam rawa yang tidak akan melepaskan siapapun. Semua terasa begitu hening. Tidak ada suara selain detak jantung yang semakin cepat, semakin tak terkendali. Aryo merasakan dirinya berada di kedalaman yang lebih dalam lagi, lebih gelap dari yang ia bayangkan. Ia mencoba untuk bergerak, untuk membuka mata, tapi rasanya seperti tubuhnya tertahan oleh sesuatu yang sangat berat. Kekuatan yang tak terlihat itu menahannya, seperti tangan besar yang terus menariknya lebih dalam ke dalam rawa yang tak pernah tidur. "Dewi," teriaknya dengan suara yang serak, meski ia tahu tak ada yang bisa mendengar. Tidak ada yang bisa menolong mereka lagi. Namun, suara itu kembali lagi, suara Dewi. Bukan Dewi yang ia kenal, tetapi suara yang datang dari kedalaman rawa, dari tempat yang lebih gelap dari segalanya. "Kalian sudah datang terlambat," suara itu bergema, lebih dalam dari sebelumnya. Tidak ada jalan keluar. Aryo menggigit bibirnya. Tidak. Ini tidak mungkin. Mereka tidak bisa hanya menyerah begitu saja. Tapi setiap detik yang berlalu semakin membuatnya ragu. Kekuatan ini, kegelapan yang melingkupi mereka, sudah menguasai semuanya. Seakan ada tangan besar yang tak terlihat yang mengendalikan mereka, yang menarik mereka ke dalam kedalaman rawa ini, tempat di mana tidak ada satupun orang bisa keluar hidup-hidup. Di sekelilingnya, Aryo mulai merasakan perubahan. Ada kehangatan yang aneh, yang datang dari dalam tubuhnya. Seperti ada sesuatu yang menyalakan api dalam dirinya, menyala dengan sangat cepat dan panas. Tetapi panas itu bukanlah sesuatu yang menyelamatkan. Itu adalah rasa sakit, rasa terbakar yang menggerogoti tulang dan darahnya. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba untuk mengendalikan napasnya. Mencari jalan keluar. Tapi ketika ia membuka mata lagi, ia melihat sesuatu yang tak bisa ia percaya. Bayangan-bayangan itu kembali. Bukan hanya satu, tetapi banyak. Mereka berdiri di sekelilingnya, tidak bergerak, hanya diam, memandang dengan tatapan kosong yang mengerikan. Mereka adalah mereka yang hilang. Orang-orang yang sebelumnya menjadi korban pesugihan. Mereka semua ada di sini, terjebak di dalam rawa ini, seperti yang akan mereka alami sekarang. Aryo menatap wajah-wajah yang tak bisa ia kenali, wajah yang hancur, terbakar, penuh luka, namun masih ada sesuatu yang menyakitkan dalam tatapan mereka. Mereka ingin berbicara, tetapi mulut mereka tak bisa mengeluarkan kata-kata. Mereka hanya bisa menatap dengan mata kosong, meminta pertolongan yang tak bisa diberikan. "Tolong, selamatkan kami," suara itu terucap, bukan dari mulut mereka, tetapi dari dalam diri Aryo sendiri. Suara yang datang dari dalam jiwa mereka yang terperangkap. "Kami tak bisa keluar, dan kalian juga tak akan bisa." Jantung Aryo berdebar kencang. Tidak. Ini bukan kenyataan. Semua ini terlalu banyak untuk dicerna.
Tetapi semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin kuat perasaan bahwa ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Akhirnya, ia memandang Dewi, yang sekarang berada di tengah-tengah rawa. Dewi yang tubuhnya telah berubah menjadi sosok yang hampir tak bisa dikenali. Bukan manusia lagi, tetapi bagian dari kegelapan itu. Dewi berdiri di sana, tubuhnya kaku, tidak bergerak, seperti benda mati yang dipenuhi oleh sesuatu yang menguasai tubuhnya sepenuhnya. "Dewi," kata Aryo, meski suaranya terdengar lemah. "Kembalilah. Jangan biarkan dirimu terkendali." Namun Dewi hanya menatapnya dengan mata yang kosong, dan mulutnya terbuka. "Kalian yang datang pada waktunya," kata Dewi dengan suara yang terdengar jauh, seolah bukan dari mulutnya, tetapi dari tempat yang jauh lebih dalam. Tidak ada jalan kembali. Aryo merasakan tubuhnya semakin lemah. Semua yang ia lihat sekarang terasa semakin kabur. Semakin lama ia berada di sini, semakin dia merasa terhubung dengan tempat ini. Rawa ini, yang mengalirkan kekuatan gelapnya ke dalam tubuh dan jiwanya, membuatnya semakin terperangkap. Ia sudah tidak tahu lagi apakah ia masih hidup, atau sudah menjadi bagian dari rawa ini. Mereka semua, satu persatu, mulai merasakan hal yang sama. Joko, yang sebelumnya teriak panik, kini terdiam, tubuhnya terkulai. Roni, yang berusaha keras untuk tetap berjuang, mulai kehilangan harapan. Rino dan Agus, yang masih mencoba untuk bertahan, tampak semakin lemah. Semua tubuh mereka tergerus oleh waktu, oleh kekuatan yang tak bisa mereka lawan. Apa yang bisa mereka lakukan? Tidak ada yang bisa mereka lakukan lagi. Mereka sudah terperangkap dalam takdir yang jauh lebih besar dari mereka. Tangan-tangan pucat yang sebelumnya hanya muncul dari dalam air kini semakin banyak. Mereka merayap, memegang tubuh mereka, menarik mereka ke dalam air. Aryo merasa ketakutan yang sangat dalam. Ini bukan sekadar rasa takut biasa. Ini adalah ketakutan yang datang dari pemahaman yang sangat mendalam, bahwa mereka akan menjadi bagian dari rawa ini. Nama mereka akan tercatat dalam daftar panjang korban yang hilang, menjadi bagian dari arwah yang terperangkap di sini selamanya. "Apa yang harus kita lakukan?" teriak Agus, suaranya penuh keputusasaan. "Kita tidak bisa keluar. Kita sudah mati." Namun, sebelum ada yang bisa menjawab, suara dari dalam rawa itu kembali terdengar, kali ini lebih keras. Suara itu seperti datang dari bawah tanah, dari perut rawa yang sangat dalam. "Kalian yang selanjutnya," suara itu bergema sekali lagi, menggetarkan tubuh mereka semua. Rawa itu, dengan segala kekuatannya, menguasai mereka. Aryo merasa seluruh tubuhnya terendam dalam air yang semakin dalam, dan perlahan, ia merasa ada sesuatu yang sangat berat menariknya ke bawah. Mata dan telinganya semakin terasa tertutup oleh kegelapan yang semakin tebal. Dan di saat terakhir itu, Aryo sadar bahwa mereka sudah tak ada harapan lagi. Mereka akan menjadi bagian dari rawa ini, dan nama mereka akan tercatat sebagai korban yang hilang tanpa jejak, di dalam kegelapan yang tidak akan pernah mati. Itulah takdir mereka. Tak ada jalan kembali. Semua menjadi gelap. Aryo merasa tubuhnya semakin tenggelam. Ketakutan itu semakin mencekam, menariknya lebih dalam ke dalam kegelapan rawa yang seakan tak pernah berujung. Tangan-tangan pucat itu sudah menggenggam kakinya, semakin erat. Setiap detik yang berlalu, rasa takutnya semakin meluas. Air yang menutupi tubuhnya terasa semakin berat, seolah seluruh dunia menindihnya. Namun, di tengah kegelapan itu, ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang berbeda, yang tidak seharusnya ada di sini. Aryo merasakan sebuah kekuatan, bukan kekuatan dari rawa, tetapi kekuatan dari dalam dirinya sendiri. Kekuatan yang aneh, yang muncul begitu saja, seakan memanggilnya untuk bertindak, untuk tidak menyerah begitu saja. Rasanya seperti ada cahaya yang perlahan-lahan mulai muncul, meskipun sangat redup. Tiba-tiba, di tengah kepanikan yang mencekam, Aryo mendengar suara Dewi lagi. Kali ini suaranya tidak datang dari dalam rawa, melainkan dari dalam pikirannya sendiri. Dewi berbicara, bukan dengan mulutnya,
tetapi melalui suara yang bergema dalam kepalanya. "Aryo, kamu tidak akan bisa keluar." Suara itu terdengar begitu jelas, begitu dekat. "Kalian semua sudah terjebak." "Aku tidak bisa," jawab Aryo, merasa putus asa. "Kita sudah terlambat." Tetapi, suara Dewi justru terdengar lebih tenang. "Ini bukan tentang terlambat atau tidak, Aryo. Ini tentang pilihan. Pilihan untuk bertahan atau melepaskan. Pilihan untuk menjadi bagian dari kami atau melawan." Aryo merasa seperti ada sesuatu yang membangkitkan semangatnya, sesuatu yang sangat dalam. Ia tidak tahu dari mana asalnya, tapi ia tahu bahwa ia tidak bisa menyerah. Jika ia menyerah, ia akan menjadi bagian dari rawa ini selamanya. Ia akan menjadi salah satu dari mereka, yang hilang tanpa jejak. Tangan-tangan pucat yang semakin banyak itu mulai menariknya lebih dalam lagi. Namun, entah kenapa, Aryo merasa ada dorongan yang kuat untuk melawan. Ia menggenggam tangan dengan erat, berusaha mengusir rasa takut yang terus menggerogoti dirinya. Ia merasa, jika ia menyerah, semua yang telah terjadi, semua yang telah ia lihat, akan sia-sia. Ia tidak bisa membiarkan teman-temannya berakhir seperti ini. Di saat itu, tubuhnya bergerak dengan sendirinya. Aryo merasa sesuatu yang tidak bisa dijelaskan memaksa tubuhnya untuk bangkit. Perlahan, ia mulai mendayung, meskipun air di sekitarnya terasa semakin dalam. Matanya terasa semakin berat, dan ia hampir kehilangan kesadaran. "Ayo," teriak Aryo dalam hati, berusaha memberi semangat pada dirinya sendiri. "Aku masih hidup. Kami masih bisa bertahan." Di sekitar perahu, bayangan hitam itu mulai bergerak, namun kali ini mereka tampak sedikit ragu. Rawa itu tampaknya tidak senang dengan perlawanan Aryo. Sosok-sosok hitam yang sebelumnya tidak bergerak kini berputar-putar mengelilinginya, semakin mendekat, seolah ingin menghancurkan semangatnya. Tapi kali ini, Aryo merasakan ada sesuatu yang melindunginya. Sebuah kekuatan yang berasal dari dalam dirinya, yang membuatnya semakin kuat. Rasa takut yang begitu kuat sebelumnya kini berbalik menjadi keberanian yang mendorongnya maju. Saat ia memejamkan mata, ia teringat pada teman-temannya, Joko, Roni, Rino, Agus, dan Dewi. Mereka tidak bisa diselamatkan kalau ia hanya diam saja. Mereka semua sudah terperangkap, tetapi jika ia bisa bertahan, mungkin ada harapan. Dengan sekuat tenaga, Aryo berteriak, "Bangun! Kita bisa keluar. Kita masih punya waktu." Namun, suara itu kembali bergema, lebih keras daripada sebelumnya. Kalian yang selanjutnya, suara itu menggetarkan seluruh tubuh Aryo. Tidak ada yang bisa keluar. Semua yang datang ke sini akan menjadi bagian dari kami. Tangan-tangan pucat itu semakin kuat mencengkeram tubuhnya. Aryo merasakan seolah ia hampir tenggelam sepenuhnya. Tetapi, tiba-tiba ia mendengar suara yang berbeda, suara yang datang dari dalam dirinya sendiri. Bukan dari luar, bukan dari rawa itu, tetapi dari dalam hatinya. "Tidak. Aku tidak akan menjadi bagian dari kalian." Suara itu menggetarkan dirinya, dan tiba-tiba, ada cahaya yang sangat terang, bersinar dengan kuat di dalam pikirannya. Cahaya itu menyelimuti seluruh tubuhnya, memberikan kekuatan baru yang sangat besar. Ia bisa merasakan bahwa ia sedang berjuang untuk melawan sesuatu yang sangat kuat, sesuatu yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Dengan kekuatan yang tidak ia ketahui asalnya, Aryo mengangkat tubuhnya ke atas. Ia berusaha mengusir rasa takut yang telah menguasainya. Tubuhnya mulai bergerak lebih cepat, lebih kuat, meskipun air yang ada di sekitarnya semakin dalam, semakin menakutkan. Pada saat itulah, ia melihat sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Di tengah rawa, ada sebuah cahaya terang yang bersinar dari dalam kedalaman, bukan dari luar. Cahaya itu mulai menarik perhatian bayangan hitam itu. Mereka tampak mulai ragu. Bayangan-bayangan itu bergerak mundur, seolah takut dengan cahaya yang muncul. "Apa ini?" Aryo berbisik dalam hatinya, merasa bingung. Cahaya itu semakin terang, dan semakin banyak bayangan hitam yang mulai menghilang,
menarik diri ke dalam rawa yang gelap. Aryo tidak tahu apakah ini sebuah ilusi atau kenyataan, tetapi ia tahu satu hal, ini adalah kesempatan mereka untuk keluar. Dengan sekuat tenaga, ia mendayung perahu, meraih teman-temannya yang sudah hampir tidak sadarkan diri. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tetapi ia tahu ia harus mencoba. Akhirnya, perahu itu bergerak. Perlahan tapi pasti, perahu yang tadinya terjebak di rawa kini mulai bergerak ke arah yang tidak mereka tahu. Tanpa disadari, Aryo dan teman-temannya mulai keluar dari air, perlahan menjauh dari kegelapan yang sudah menguasai mereka. Namun, tepat saat mereka hampir mencapai tepian, suara itu kembali terdengar, lebih keras, lebih menggema. Kalian tidak akan pernah bisa benar-benar pergi. Tetapi, kali ini Aryo hanya tersenyum. Karena ia tahu, meskipun suara itu mengancam, mereka masih punya kesempatan untuk melawan dan keluar dari rawa ini. Tamat.